Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang proyek yang kami buat, yaitu website e-voting pemilihan Kahim dan Wakahim jurusan Teknik Informatika. Untuk anggota kelompoknya, saya sendiri sebagai Regina Messi Jiwandini dengan NIM 2103025. Terus saya Ade Manda, NIM 2103002. Dan yang terakhir saya sendiri Amirul Mukminin dengan NIM 2103003. Untuk selanjutnya ada penjelasan tentang latar belakang yang akan dijelaskan oleh Amirul. Adapun untuk latar belakang ini yaitu e-voting atau yang disingkat dengan electronic voting adalah sebuah sistem pemungutan suara dalam proses sebuah pemilihan yang dilakukan secara online. E-voting ini adalah sistem pemungutan suara yang dibuat berbasis web, menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan MySQL sebagai database penyimpanan datanya dan menggunakan framework Laravel. Voting ini terfokus pada sistem pemungutan suara pada pemilihan ketua himpunan jurusan Teknik Informatika Kampus Politeknik Negeri Indramayu, di mana sistem dapat mendata nama-nama kandidat yang akan mengikuti pemilihan. Sistem juga mampu mendata data-data mahasiswa sebagai pemilih yang akan mengikuti pemilihan ketua himpunan secara online. Bukan tanpa alasan, sistem informasi e-voting ini dibuat berbasis web. Tidak lain adalah untuk memudahkan proses pemungutan suara, karena pemilih dapat mengakses sistem ini selama terhubung dengan koneksi internet. Proses pemungutan suara pun akan tersimpan secara real-time tanpa ada jeda waktu. Selama proses pemilihan, pengguna juga dapat mengontrol perhitungan suara melalui menu Quick Count. Menu Quick Count menampilkan perolehan suara yang didapatkan oleh masing-masing kandidat, baik itu berupa angka tertulis maupun dalam bentuk grafis. Ya, untuk selanjutnya ada penjelasan tentang job desk yang akan dijelaskan oleh Ade. Baik, di sini saya akan menjelaskan job desk pembagian tugas anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, saya sebagai full stack developer, lalu ada kawan saya Amirul Mukminin sebagai yang merancang mockup UI maupun UX, lalu ada konfigurasi dari database-nya. Terus ada Regina Meisti Juwandini eh, sebagai yang membuat perancangan flowchart maupun flowchart program dan flowchart sistem, lalu membuat laporan dan PowerPoint. Lalu di sini ada alur kerja dari eh, website e-voting ini. Di sini saya akan menjelaskan alur kerja sebagai user pemilih atau mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa diharuskan login. Jika mahasiswa datanya belum terdaftar, maka mahasiswa dapat menghubungi panitia. Setelah login, eh, mahasiswa akan diarahkan ke menu kandidat. Di situ mahasiswa bisa melihat visi misi dari masing-masing pasangan ketua Kahim. Lalu setelah melihat data-data kandidat, pemilih atau mahasiswa bisa langsung melakukan voting. Yang nantinya di situ ada panduan mengenai voting, lalu juga ada timer jika mahasiswa tersebut sudah melewati batas waktu yang sudah ditentukan, maka eh, website tersebut akan logout dan diharuskan untuk login kembali. Setelah melakukan voting, setelah itu pemilih mengklik tombol voting pada kandidat yang dipilih, lalu selesai. Lalu selanjutnya ada penjelasan flowchart yang akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama itu ada flowchart admin. Yang pertama itu kita mulai, lalu ada menu login. Nah, setelah itu
Di menu login, kita bisa input email dan password. Lalu kita cek login, jika gagal kita akan kembali ke menu login. Lalu jika berhasil, kita akan masuk ke dashboard atau halaman utama. Lalu di dashboard ada beberapa fitur yaitu data kandidat dan data pemilih. Yang di situ admin bisa add, edit, dan delete data-data tersebut. Lalu ada hasil voting dan rekapitulasi. Setelah rekapitulasi ada data pengguna yang bisa add, edit, dan delete juga. Setelah itu logout. Jika gagal akan kembali ke halaman utama dan jika berhasil selesai. Lalu selanjutnya ada flowchart panitia. Flowchart panitia juga sama. Yang pertama itu mulai, lalu ada menu login, input email dan password. Lalu setelah itu dicek login. Jika gagal, kita kembali ke menu login, dan jika berhasil, kita masuk ke dashboard. Bedanya dengan flowchart admin, di flowchart panitia ini hanya ada data pemilih yang bisa add, edit, dan delete. Lalu ada hasil vote dan rekapitulasi. Lalu selanjutnya logout. Jika gagal, kita kembali ke dashboard. Dan jika berhasil, selesai. Lalu yang terakhir ada flowchart pemilih atau mahasiswa. Kita mulai lalu masuk ke menu login. Jika admin dan panitia itu menggunakan email, maka di mahasiswa ini kita menggunakan NIM dan password yang sudah dimasukkan oleh admin atau panitia. Jika NIM dan password belum dimasukkan oleh panitia atau admin, kita akan gagal untuk login. Lalu setelah itu cek login, dan setelah berhasil kita akan masuk ke home atau halaman utama. Lalu untuk fitur di halaman mahasiswa ini ada halaman kandidat, lalu ada halaman e-voting, dan vote kandidat. Lalu setelah vote kandidat ini ada proses penyimpanan data. Nah, setelah itu logout. Jika tidak berhasil, kita kembali ke halaman utama, dan jika berhasil, selesai. Lalu selanjutnya ada hasil yang akan didemokan secara langsung pada aplikasinya. Ya, baik. Ya, di sini saya akan memandu jalannya demo aplikasi website e-voting kami. Yang pertama di sini ada halaman beranda pada pemilih. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Lalu ada menu login juga. Atau mungkin kita langsung saja pada aplikasinya. Kita langsung eksekusi. Pastikan di sini kita sudah mengaktifkan Laravel-nya. Sebentar, kita logout dulu. Nah, jadi di sini ada tampilan yang pertama kali muncul yaitu tampilan beranda. Di sini ada beberapa informasi tentang website kami itu website apa. Jadi di sini ada tulisan e-voting, pemilihan Kahim dan Wakahim, jurusan Teknik Informatika 2022, kampus Politeknik Negeri Indramayu. Di sini juga ada logonya. Kalau teman-teman perhatiin juga di title juga ada logo, di navbar juga ada logo tentang Himatif. Lalu di sini ada beberapa navbar. Ini tampilan sebelum login. Jadi maupun mahasiswa atau panitia tampilannya seperti ini ketika belum login. Nah, di sini juga di halaman beranda ini ada beberapa informasi seperti jadi gampang voting dengan e-voting, seperti layanannya yaitu ramah lingkungan,
mungkin dengan mengurangi penggunaan kertas berarti kita ikut menyelamatkan keberadaan hutan-hutan yang ada di bumi karena pembuatan kertas itu pada dasarnya menggunakan serat-serat dari pohon. Lalu juga ada layanan untuk perlindungan data. Jadi yang paling penting itu website e-voting ini dapat menjaga data dari manipulasi pihak yang berkepentingan khusus. Lalu ada kebijakan privasi, lalu ada praktis juga. Nah, lalu di sini juga ada tampilan informasi mengenai cara mengikuti voting ini. Eh, Pastikan juga teman-teman sudah memiliki akun yang terdaftar di website e-voting ini. Jika belum, silakan hubungi panitia pemilihan. Jadi caranya itu mudah sekali, teman-teman login. Nanti panitia akan menyerahkan token yang berupa eh, NIM dan passwordnya. Passwordnya itu password acak yang hanya diketahui oleh admin dan panitia. Jadi teman-teman bisa gunakan token tersebut. Setelah teman-teman login, lalu akan diarahkan ke menu voting. Terus teman-teman bisa pilih kandidat teman-teman yang mau dipilih, lalu klik tombol voting, lalu selesai. Terus juga di sini saya menambahkan informasi mengenai kelompok kami, seperti nama, NIM, dan beberapa sosial media kami. Lalu ada tampilan informasi testimonial. Di sini masih ada beberapa dummy seperti fotonya dan keterangannya. Lalu ada footer. Seperti biasa di mana ada navbar, di situ ada footer. Di sini footer juga menampilkan beberapa informasi mengenai Himatif seperti kontak Himatif, YouTube-nya Himatif dan lain-lain. Langsung saja di sini saya akan mendemonstrasikan user admin. Di sini user admin itu sama saja loginnya sebagai panitia. Jadi pada admin ini hak aksesnya itu lebih istimewa. Admin ini bisa membatasi eh, level-level yang lain seperti panitia dan pemilih untuk tidak bisa mengakses data-data yang penting. Contoh kita login dulu di sini emailnya, lalu kita masukkan passwordnya. Setelah login, maka tampilan awal yang ditampilkan yaitu halaman dashboard. Di sini ada beberapa informasi mengenai jumlah pengguna, jumlah pemilih, jumlah kandidat, dan voting. Di sini saya sudah menambahkan beberapa data. Datanya itu bakal terbaca di mana di sini contohnya ada 30 yang sudah melakukan voting. Jadi nanti ketahuan yang belum voting siapa. Lalu juga ditampilkan grafiknya. Grafiknya juga ini sudah real time. Jadi ketika ada data masuk, maka grafiknya langsung berubah. FYI juga grafik ini dibuat menggunakan Chart.js. Chart.js itu merupakan plugin dari JavaScript agar kita lebih mudah untuk membuat grafik. Lalu juga di sini ada beberapa fitur. Di bagian navbar itu ada data kandidat. Nah, data kandidat ini coba kita tambahkan datanya. Apakah kita masukkan nama dulu? DD. Nomor urut 04 misalnya. Lalu kita masukkan visi misi eh, data kandidat ini. Kita contoh saja. Lalu kita bisa pilih foto calon ketua himpunan tersebut. Di sini saya sudah menyiapkan datanya. Oke, sini sudah terbaca dd.jpg. Lalu kita masukkan nama calon wakahimnya. Ayo. Kita pilih juga fotonya. Setelah itu kita klik simpan. Di sini ada muncul pop-up kandidat telah disimpan. Terus kita cek apakah berhasil datanya.
Nah, di sini sudah terbaca, sudah masuk ke database, di mana di sini ada kandidat paslon nomor urut 04 yang bernama Dede dan sebagai calon Kahim dan Ayu sebagai calon Kahim. Di sini juga fotonya sudah terinput. Jika mau membuktikan fotonya sudah terinput atau bukan, kita bisa juga ke navbar bagian himatif. Ini nanti akan diarahkan ke halaman awal tadi. Nah, coba kita lihat kandidat. Nah, di sini jadi ada yang tadinya 3 jadi 4 ya. Sesuai yang kita tambahkan tadi, terus kita bisa ada tombol untuk kembali ke halaman panitia atau admin. Oke, setelah kita berhasil menambahkan, kita juga di sini ada option. Pertama itu bisa edit. Kita bisa edit. Contoh di sini kita ubah menjadi 05, apakah berhasil? Kandidat telah diupdate. Coba kita lihat yang tadinya nomor urutnya 04 berubah menjadi 05. Lalu kita coba akan juga melakukan delete. Yakin ingin menghapus data ini, ya hapus. Kandidat telah dihapus. Dan di sini juga sudah tidak ada kandidat tersebut. Lalu ada data pemilih. Untuk demo ini nanti akan dijelaskan pada user panitia. Lalu di sini ada hasil voting. Jadi di hasil voting ini akan menampilkan data-data dari mahasiswa atau pemilih, eh, dia memilih siapa dan waktu votingnya itu kapan. Jadi sebelumnya juga kami mau infokan bahwa eh, voting ini masih belum apa hasil votingnya masih belum dienkripsi, jadi masih bisa diketahui oleh admin dan panitia. Di fitur hasil voting ini ada fitur cetak. Coba kita klik cetaknya. Nah, jadi di sini ada hasil PDF-nya, kita bisa cetak saja. Terus juga di sini ada opsi batalkan voting. Eh, Sebenarnya di sini saya membuat fitur ini fitur yang bisa dibilang kontroversial karena takut ada kecurangan-kecurangan. Tapi misalnya tidak ada fitur opsi batalkan voting ini juga i- eh, eh, intinya tujuan utama saya membuat fitur opsi ini untuk mengantisipasi jika ada kecurangan. Misalnya ada mahasiswa yang belum melakukan voting, tetapi eh, akun tersebut sudah melakukan voting. Jadi mahasiswa yang bersangkutan bisa menghubungi admin, lalu admin tersebut akan melakukan tindakan opsi ini. Lalu ada rekapitulasi, sama saja fiturnya seperti hasil voting, cuma di sini bisa eh, memfilter, di sini bisa memfilter laki-laki. Coba kita filter. Jadi eh, yang keluar ini pemilih yang laki-laki. Terus contoh kita masukkan umur, umur misalnya 20, kita filter. Jadi ini umur pemilih yang 20, terus kandidat. Misalnya siapa saja yang memilih David. Nah, jadi keluar. Terus juga kita bisa reset. Nah, yang spesial dari level admin ini juga admin bisa menambahkan data pengguna, di mana eh, fitur ini tidak ada di level panitia. Jadi di sini saya akan menambahkan beberapa data. Contohnya di sini ada panitia 3. Saya masukkan emailnya. Lalu di sini bisa kita pilih levelnya. Karena kami berpegang teguh pada prinsip admin itu hanya satu, yang nanti bisa pembina himpunan atau siapa, jadi sisanya itu panitia. Pasportnya, fotonya bisa ditambah atau bisa dikosongkan. Kita kosongkan saja. Oh, ternyata ada simbol yang salah. Oke, kita simpan. User telah disimpan. Ini ada data baru, yaitu panitia 3. Coba kita edit.
jadi panitia 5 misalnya. Simpan, terus datanya sudah berhasil diubah, lalu kita coba hapus, dan data berhasil dihapus. Mungkin itu saja hak akses dan fitur-fitur dari level admin. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Nggak ada suara, masih di mute. Sorry. Ya. Untuk selanjutnya akan menjelaskan tentang login panitia yang akan dijelaskan oleh Amirul. Masih di mute, Rul. Oke, di sini. Oke, di sini saya Amirul Mukminin akan mendemonstrasikan mengenai bagian untuk login panitia itu sendiri. Di sini terdapat form untuk login panitianya, dan saya ada form email. Kita akan mengisikan email panitia 1@gmail.com. Kemudian kita beri passwordnya yang sesuai. Lalu kita klik login. Ada kesalahan. Kita beri passwordnya, kemudian kita login. Ternyata masih ada kesalahan juga di format untuk emailnya. Ntar lupa. Kita ketik ulang untuk form emailnya dan kita beri password, lalu login. Jika pastikan passwordnya sudah benar, dan jika berhasil, login berhasil dan diarahkan ke menu dashboard ya. Jika kita lihat, terdapat bagian-bagian utama di halaman ini gitu. Ada kotak atau kolom yang menampilkan informasi untuk jumlah pengguna, lalu juga ada jumlah pemilih, jumlah kandidat, serta voting yang sudah berhasil dilakukan oleh para pengguna. Lalu admin panitia juga dapat melihat grafik dari voting yang sedang dilaksanakan ini. Lalu kita beralih ke data pemilih. Untuk data pemilih itu ditampilkan tabel-tabel ya. Tabel-tabel mengenai data dari pemilih siapa saja yang boleh dapat melakukan voting. Lalu di bagian tabel-tabel ini terdapat field gitu, seperti nomor, nama, NIM, umur, jenis kelamin, kelas, yang menampilkan informasi yang cukup gitu untuk data pribadi. Lalu ada field untuk opsi, itu digunakan untuk mengedit serta dapat menghapus data pengguna atau pemilih tersebut. Kemudian di sini kita akan coba ya menambahkan data pemilih baru. Lalu kita diarahkan ke form data pemilih. Kita sebut saja, kita isikan dengan nama Noval. Lalu kita isikan NIM-nya juga. Selanjutnya kita pilih kelas yang sesuai. Lalu kita pilih jenis kelamin. Lalu kita beri umur kita berapa untuk si Novel tadi. Lalu kita setting passwordnya. Lalu simpan. Jika berhasil, maka langsung diarahkan kembali ke tabel data-data pemilih, dan kita di sini akan mengecek apakah nama Novel tadi sudah berhasil diinsertkan ke tabel. Kita langsung saja menggunakan fitur search ini dengan mengetikkan nama Novel, dan ya kalau kita lihat nama Novel sudah masuk ke tabelnya dan proses
memasukkan data pemilih baru berhasil. Lalu kita beranjak ke hasil voting ya. Di hasil voting ini menampilkan informasi-informasi nama-nama pemilih yang cukup lumayan informatif gitu. Karena di tabel ini terdapat ada informasi mengenai waktu si pemilih tersebut, kapan dia melakukan voting, lalu tabel ini juga sangat memudahkan sekali untuk merekapitulasi data ya. Karena kami ini memberikan fitur cetak pada tabelnya, tabel data pemilih itu. Dan kita akan beralih ke rekapitulasi voting ya. Sini terdapat nama-nama kandidat, lalu kita filter gitu. Siapa saja yang nama-nama orang yang memilih paslon dari Teddy Ronaldo ini. Lalu jika kita ingin mengeprint, kita dapat menggunakan fitur cetak lalu menampilkan pop-up pesan apakah akan dicetak, lalu kita jika berkeinginan untuk di-print, kita dapat mengeprintnya langsung. Di panitia juga tidak jauh kalah hebat ya, karena sebab panitia pun dapat mengganti passwordnya gitu. Ditampilkan form untuk ganti passwordnya. Dan kita log out ya dari halaman panitia dan langsung diarahkan kembali ke halaman beranda awal. Ya, untuk selanjutnya kita masuk ke login mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa harus memasukkan NIM dan password yang sudah terdaftar, yang sudah didaftarkan sebelumnya oleh panitia atau admin. Lalu kita klik login. Nah, di sini kita masuk ke beranda. Lalu di fitur-fiturnya itu pertama ada kandidat yang di situ akan ada foto-foto kandidat serta kita bisa melihat visi misi setiap kandidat. Lalu selanjutnya ada voting. Di voting ini kita diharuskan untuk membaca panduan dan peraturan untuk e-voting ini. Ya, klik oke, saya mengerti. Lalu di sini kita ada batas waktu untuk voting. Timer ini berguna untuk kita jika misalnya kita waktu di sini sudah habis, kita akun kita akan otomatis log out. Oke, kita tunggu aja untuk coba. Mohon maaf, mungkin bisa langsung saja untuk voting karena waktunya sudah bentar lagi Zoom-nya. Yuk, bagian lanjut. Berarti langsung ke voting. Nah, kita bisa klik pilih, lalu akan ada pop-up untuk mengkonfirmasi apakah yakin untuk memilih kandidat ini. Lalu kita klik, saya yakin. Nah, akan muncul seperti ini jika kita sudah berhasil untuk melakukan voting. Lalu kita coba untuk di sini ada fitur hitung cepat ya. Di sini kita bisa melihat hasil voting, berapa suara di setiap kandidat, dan juga grafik hasil voting di setiap kandidatnya. Oke, kita log out dan kita akan coba untuk login kembali. Karena setiap mahasiswa itu hanya bisa melakukan 1 kali voting. Kita login kembali dan jika sebelumnya sudah voting akan muncul seperti ini. Seperti itu.
Ya, Oke. mungkin untuk demonstrasi website segitu saja. Seterusnya saya di sini akan menyampaikan beberapa pertanyaan mengenai penggunaan website kami pada pertanyaan soal UAS Take Home Pemweb, yang dimana ada beberapa ketentuan yang dimana juga website kami sudah memakai migration. Di sini sudah ada beberapa tabel. Di sini juga ada beberapa tabel yang sudah otomatis yang dibuatkan oleh Laravel sendiri, seperti tabel ini, create user. Dan di sini saya sudah membuat beberapa tabel. Yang pertama, tabel kandidat, ada tabel data pemilih, lalu ada table voting. Eh, Sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai migration ini. Jadi pada migration itu sebuah fitur dari Laravel. Migration juga merupakan control version system untuk database. Dengan menggunakan migration Laravel memungkinkan kita untuk mengelola database jadi lebih mudah. Dengan Laravel, dengan migration juga kita bisa membuat tabel secara cepat. Terus kami juga sudah melakukan ketentuan untuk membuat database dengan cara query builder. Jadi sebenarnya di Laravel ini ada dua cara umum untuk melakukan konfigurasi pada database. Yang pertama itu ada ORM dan query builder. Bentar. Nah, jadi contoh kita ke controller, lalu kita buka admin. Nah, jadi sebelum itu query builder ini merupakan query